Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang penerapan teknologi keamanan login yang dimana merupakan tugas dari mata kuliah saya itu keamanan data dan informasi. Jadi sebelum masuk ke materinya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firman Prayoga dengan NIM 2405 1204088 dari kelas TIC 2024 Prodi S1 Teknik Informatika. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada pengertian sistem keamanan login. Definisi umumnya ada: keamanan sistem login adalah serangkaian mekanisme, teknologi, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi proses masuk login ke suatu sistem atau aplikasi, sehingga hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun, data, dan fitur yang tersedia. Dengan kata lain, sistem login ini mempunyai tujuan untuk: yang pertama, memastikan identitas pengguna benar; yang kedua, mencegah akses tanpa izin; yang ketiga, melindungi data pribadi dan data sensitif dari luar; yang keempat, menjaga integritas dan kepercayaan sistem. Mengapa sih keamanan sistem login ini sangat penting? Di dalam era digital saat ini, akun login menjadi gerbang utama menuju: yang pertama, informasi pribadi seperti email, nomor HP, alamat; yang kedua, ada data penting seperti dokumen, pesan, foto, video, ataupun lainnya. Lalu yang ketiga, ada aset keuangan seperti saldo e-wallet, riwayat transaksi online, terus transaksi online, dan lain-lain. Nah, jika sistem login tidak aman, banyak hal yang terjadi. Salah satunya, yang pertama, ada akun dapat diambil alih. Yang kedua, data bisa dicuri atau disalahgunakan. Yang ketiga, pengguna bisa mengalami kerugian finansial. Yang keempat, reputasi perusahaan atau aplikasi dapat rusak. Nah, adapun tujuan keamanan sistem login ini diterapkan: yang pertama, autentikasi, yaitu memastikan bahwa pengguna yang login benar-benar pemilik akun aslinya, bukan hacker ataupun orang lain yang mencoba menghack akun tersebut. Lalu yang kedua, ada otorisasi, yaitu menentukan akses pengguna setelah login berhasil. Jadi kadang tuh sebuah website ada yang memiliki akses-akses tertentu untuk pengguna tertentu. Jadi otorisasi ini untuk menentukan hak akses pengguna setelah login. Lalu yang ketiga, perlindungan data. Nah, perlindungan data sendiri ini merupakan dilakukan untuk mencegah kebocoran atau manipulasi data pengguna. Lalu yang keempat, ada pencegahan serangan cyber, yang dimana pencegahan serangan cyber ini berfungsi untuk mengurangi risiko peretasan seperti phishing dan brute force. Lalu materi berikutnya ada ancaman umum pada sistem login. Nah, sistem login merupakan target utama serangan cyber karena menjadi pintu masuk ke akun dan data pengguna. Berikut adalah ancaman-ancaman yang paling sering terjadi beserta penjelasan lengkapnya. Yang pertama, ada password lemah. Nah, password lemah sendiri adalah kata sandi yang dibuat terlalu pendek, mudah ditebak, menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir, nama, ataupun lainnya. Lalu digunakan ulang di banyak akun. Jadi ada satu orang punya akun 5 tapi passwordnya sama semua. Itu sebaiknya jangan. Lalu, adapun dampak dari penggunaan password lemah itu: yang pertama, mudah ditebak oleh manusia ataupun program. Lalu, membuka peluang pembobolan akun tanpa teknik rumit. Adapun pencegahannya: yang pertama, gunakan password panjang yang lebih dari 8 karakter ataupun 8 karakter. Lalu, kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol-simbol. Jadi kombinasikan, contohnya kayak ancaman, A nya gede terus sisanya kecil semua gitu. Lalu ada gunakan password berbeda untuk setiap akun. Nah, jadi misalkan kalian punya banyak akun, nah usahakan untuk setiap akun tersebut berbeda-beda passwordnya agar tidak gampang diretas. Lalu ancaman yang kedua itu ada brute force attack, yang dimana serangan brute force dilakukan dengan mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi password secara otomatis sampai menemukan yang benar. Nah, cara kerjanya sendiri itu ada: pertama, hacker menggunakan program otomatis, yang dimana dia mencoba
login berkali-kali, lalu jika berhasil akan dia masuk gitu. Lalu sistem login serang berkali-kali, jadi sistem login serang terus sampai sistem loginnya error. Lalu ada password berhasil itu apa kayak tadi hackernya gunakan program atau serang dicoba-coba terus karena dia dibatasi percobaan loginnya akhirnya berhasil. Lalu ada pun dampaknya akun bisa diambil alih. Lalu karena dicoba berkali-kali itu server bisa mengalami beban berlebihan. Lalu ada pun pencegahannya. Yang pertama, batasi jumlah percobaan login. Nah, jadi dengan dibatasi ini program tidak akan bisa menyerang berkali-kali. Lalu ada yang cap-cap biar human error, biar program tidak bisa serang, kalau bukan manusia nggak bisa diserang. Lalu lock akun sementara, lalu aktifkan 2FA. Lalu ada pun ancaman yang ketiga yaitu phishing. Phishing ini adalah teknik penipuan dengan membuat halaman login palsu yang menyerupai website ataupun aplikasi resmi. Nah, cara kerjanya ini, pertama, korban menerima email atau pesan palsu, lalu diberi login palsu, lalu username dan password dicuri. Contohnya ini ya, email mengaku dari Gmail atau Shopee, ataupun dari CS yang lain seperti Tokopedia, BCA atau lainnya. Lalu yang kedua ada pesan WhatsApp berisi link verifikasi akun. Nah, ini juga banyak biasanya ngecek nih CS dari Gmail atau dari Shopee atau dari lain-lainnya. Adapun dampaknya, yang pertama ada akun akan diambil alih, lalu data pribadi curi, lalu jika ini merupakan dari keuangan maka kerugian akan mengalami kerugian finansial. Adapun pencegahannya itu, yang pertama periksa link URL dengan teliti. Jadi ketika diberikan link URL tuh hati-hati, jangan asal klik dulu, kalau bisa diperiksa dulu. Lalu jangan klik link mencurigakan. Nah, seperti sebelumnya, kalau bisa jangan asal klik link yang diberikan, kalau bisa periksa dulu. Lalu gunakan 2FA dan passkey. Nah, ini jadi kalau kalian gunakan 2FA dan passkey ini, misalkan walaupun kalian mengklik itu, nah akun kalian nggak akan bisa langsung diambil karena kalian sudah menggunakan 2FA. Lalu yang keempat ada keylogger. Nah, keylogger ini adalah salah satu cara yang dilakukan malware, yang dimana mereka itu melakukan sebuah rekaman setiap ketika keyboard yang dilakukan oleh pengguna yang sudah diretas. Nah, cara kerjanya ini, pertama, pengguna itu menginstal software bajakan. Nah, jadi udah terinstall di laptopnya atau di perangkat apa, lalu mereka itu merekam semua ketikan kita. Nah, lalu datanya itu dikirim ke hackernya. Nah, adapun dampaknya itu semua akun bisa bocor, lalu sulit sadari karena kan kalau diinstal itu kan kita nggak tahu apa saja yang sudah masuk ke dalam HP. Lalu ada pencegahannya, yang pertama itu gunakan antivirus, lalu hindari software ilegal. Jadi kalau bisa jangan download software ilegal, lalu update sistem secara rutin. Lalu ada pun ancaman yang kelima itu social engineering, di mana social engineering itu adalah manipulasi psikologis untuk memancing korban memberikan data login. Nah, contohnya ini ya, seperti mengaku-ngaku CS dari online shop seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, macam-macam lah. Ataupun CS dari bank-bank lain seperti BCA, BRI, lalu ataupun aku CS dari Gmail gitu. Lalu dia meminta OTP atau password. Nah, lalu contoh lainnya itu dia biasanya mengechat lalu mengancam akun akan diblokir. Itu. Lalu ada pun dampaknya, akun diserahkan secara sukarela karena sudah mereka mengaku kan banyak pengguna yang terpercaya, ataupun mereka mengancam gitu kan, mereka juga percaya, lalu sulit dibuktikan sebagai salah teknis karena kan mereka mengatasnamakan sebuah institusi seperti Tokopedia itu. Lalu ada pun pencegahannya, yaitu jangan pernah bagikan OTP. Jadi misalkan kalian login itu kan ada cara OTP, kalau bisa jangan asal dibagikan, itu gunakan sendiri aja. Lalu verifikasi identitas pihak yang menghubungi. Nah, jika kalian dihubungi CS Tokopedia, Shopee ataupun bank-bank kayak BCA, BRI gitu, kalau bisa verifikasi terlebih dahulu, jangan asal
dan asal memberikan suatu data gitu. Lalu ada kan edukasi pengguna, jadi kalau bisa pengguna itu diajarin gitu, jangan asal ketipu. Setelah ancaman tadi, berikutnya ada konsep autentikasi, yang dimana pengertian autentikasi sendiri adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa orang yang mencoba mengakses suatu sistem benar-benar pemilik akun yang sah. Nah, adapun tujuan autentikasi sendiri antara lain, yang pertama, mencegah akses tidak sah. Yang kedua, melindungi data pribadi dan sensitif. Lalu, yang ketiga, menjamin keamanan akun. Yang keempat, menjadi dasar proses otorisasi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, tanpa autentikasi yang baik, sistem sangat rentan terhadap peretasan. Jadi kalau bisa gunakan sistem autentikasi yang baik. Nah, ada pun faktor-faktor autentikasi yang dimana yang pertama, something you know, yang mana sesuatu kita ketahui, contohnya password, PIN, jawaban pertanyaan keamanan. Nah, tapi itu punya kelemahan tersendiri. Yang pertama, mudah ditebak jika lemah, lalu bisa bocor akibat phishing. Lalu ada pun faktor yang kedua itu something you have, yang mana itu adalah sesuatu yang kita miliki, contohnya HP, aplikasi autentikator, terus token keamanan. Keunggulannya itu lebih aman dari password, terus sulit dipasukan tanpa perangkat fisik. Lalu ada pun faktor yang terakhir itu something you are, atau suatu yang melekat pada pengguna ataupun kalian, yang dimana contohnya itu ada sidik jari, wajah, air mata, suara. Keunggulannya ini itu unik kan, sulit ditiru karena itu punya kalian, tapi ada tampaknya sendiri, itu masalah privasi, terus butuh perangkat khusus gitu kan. Jadi kalau kalian butuh sidik jari itu kan butuh perangkat khusus, lalu wajah juga sama, air mata juga sama, suara juga sama, butuh perangkat khusus. Lalu ada pun materi berikutnya itu multifaktor authentication atau MFA atau 2FA, di mana definisi MFA itu adalah multifaktor authentication adalah metode autentikasi yang menggunakan dua atau lebih faktor yang berbeda untuk memverifikasi identitas pengguna. Adapun jenis-jenis MFA berdasarkan jumlah faktor. Yang pertama ada two factor authentication, yang mana tadi kita sudah sebutkan sebelumnya 2FA, yang dimana dia itu menggunakan hanya menggunakan dua faktor autentikasi, contohnya itu password atau OTP ataupun password sama sidik jari. Lalu jenis yang kedua itu multifaktor autentikasi MFA, yang dimana dia itu menggunakan lebih dari dua faktor, contohnya itu ada password, OTP, terus digunakan biometrik juga, ataupun password, OTP, terus digunakan sidik jari. Tuh. Lalu contoh penerapan MFA di aplikasi nyata. Yang pertama ada Gmail. Nah, Gmail sendiri dia menggunakan password, Google Form, OTP atau autentikator, lalu ada biometrik juga. Lalu WhatsApp ini biasa menggunakan OTP, lalu PIN tambahan, terus verification. Lalu ada Facebook menggunakan juga password, OTP, autentikator, dan passkey. Lalu ada pun Tokopedia dan Shopee menggunakan password, OTP, dan biometrik untuk transaksi. Nah, keunggulan MMM sendiri ini adalah yang pertama, akun tetap aman meskipun password bocor, karena walaupun password bocor dia masih punya autentikator lain seperti sidik jari atau biometrik lah. Lalu mengurangi risiko phishing. Karena walaupun password bocor itu password bisa bocor, tapi seperti sidik jari atau yang lain itu kan susah, jadi susah di phishing. Lalu mencegah login dari perangkat tidak dikenal. Lalu standar keamanan modern. Adapun kelemahan MFA sendiri itu yang pertama, membutuhkan waktu utama saat login, karena kan dia untuk login harus melewati berbagai tahap. Contohnya dia menggunakan password, biometrik, sama sidik jari. Jadi dia pertama harus masukin password dulu, lalu masukin biometriknya, terus masukin sidik jarinya. Lalu bergantung pada perangkat pengguna. Nah, jadi ini juga kan nggak semua perangkat tuh bisa sidik jari, kadang nggak bisa scan wajah gitu kan. Nah, jadi ini tergantung banget pada perangkatnya. Kalau perangkatnya sudah modern mungkin bisa sidik jari, bisa ini, tapi kan kalau yang lama belum ada sistemnya. Lalu OTP, SMS, serta SIM swap. Lalu masuk materi berikutnya itu one time password ataupun OTP, yang dimana OTP adalah kata sandi sekali pakai yang dibuat secara acak dan bersifat sementara, yang dimana digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat login atau melakukan transaksi yang sensitif. Ciri-ciri utama OTP yang pertama, hanya berlaku satu kali. Terus dia biasanya memiliki batas waktu, biasanya 30 sampai 300 detik atau 5 menit. Nah, terus dia juga
selalu berbeda di setiap sesi loginnya. Lalu dia biasa dikirim melalui SMS, email ataupun aplikasi autentikator. Nah, OTP umumnya digunakan sebagai yang pertama, lapisan keamanan tambahan, two factor authentication atau multifaktor authentication. Lalu ada verifikasi transaksi, contohnya pembayaran Tokopedia, Shopee, mobile banking. Jadi ketika kita mau melakukan login itu, bisa kita diberikan OTP, bisa melalui email, SMS atau aplikasi. Nah, lalu kode tersebut kita masukkan, baru bisa kita login. Itu cara sistemnya. Nah, ada pun jenis-jenis OTP. Yang pertama, OTP berbasis SMS. Nah, OTP berbasis SMS ini cara kerjanya yang pertama. Cara kerjanya adalah kode dikirimkan ke nomor HP pengguna. Contohnya ini ada WhatsApp, Shopee, Tokopedia. Lalu OTP berbasis email. Nah, ini cara kerjanya itu kodenya dikirim ke email yang terdaftar. Contohnya reset password akun kampus ataupun reset password akun Google gitu kan, atau akun marketplace. Nah, lalu ada OTP berbasis aplikasi atau OTP, yang dimana OTP ini dihasilkan oleh aplikasi autentikator yang mana dia bisa berubah setiap 30-60 detiknya. Contohnya Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Lalu OTP berbasis push notification, yang dimana pengguna cukup menekan approve atau reject. Contohnya Google Chrome. Adapun kelebihan dan kekurangan OTP, yang pertama kelebihannya meningkatkan keamanan login secara signifikan, terus berlaku satu kali dan memiliki batas waktu, tetap aman meskipun masuk bocor, lalu sulit ditebak karena bersifat acak, terus efektif menjaga brute force, lalu dukung penerapan UFA atau MFA. Kekurangannya rentan terhadap phishing real time, terus OTP, SMS rawan SIM swapping, lalu bergantung pada perangkat pengguna, terus masalah jaringan dapat menghambat OTP, lalu menambah langkah proses login, lalu OTP berbasis SMS memiliki biaya tambahan. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada aplikasi autentikator, yang dimana aplikasi autentikator adalah aplikasi keamanan yang digunakan untuk menghasilkan kode OTP secara otomatis, offline dan berbasis waktu sebagai bagian dari two factor authentication atau 2FA atau multifactor authentication MFA. Berbeda dengan OTP SMS, aplikasi autentikator itu tidak mengirim kode melalui jaringan seluler. Lalu dia juga kodenya langsung dihasilkan di perangkat pengguna, terus lebih aman dan stabil. Nah, adapun tujuan penggunaan aplikasi Authenticator adalah menambah lapisan keamanan, menggantikan OTP SMS yang rentan diretas, lalu mengurangi risiko jaringan akun, lalu memastikan login dilakukan oleh pemilik perangkat. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Authenticator ini adalah keunggulannya yang pertama, lebih aman dari OTP SMS, tidak bergantung pada sinyal seluler, lalu kode selalu berubah secara otomatis, lalu sulit disadap atau dicegat, gratis dan mudah digunakan, terus mendukung banyak akun dan satu aplikasi. Nah, kelebihannya, resiko kehilangan akses jika HP hilang, lalu perlu proses setup awal, terus kurang ramah untuk pengguna awam, tidak semua sistem mendukung autentikator, lalu butuh backup kode sebagai cadangan. Lalu ini contoh penerapan keamanan lagi pada pada akun-akun ini, contohnya pada Gmail akun atau Google akun. Yang sistem yang digunakan tuh yang pertama ada password dan two step verification 2FA, yang dimana username dan password digunakan sebagai tahap awal. Lalu dia meminta kode OTP yang dimana dikirimkan melalui Google Authenticator, SMS, Google Chrome. Lalu yang kedua ada Google Chrome, yang dimana login dikonfirmasi lewat notifikasi perangkat terpercaya, lebih aman dibandingkan OTP SMS. Lalu ada Passkey, yang dimana itu merupakan teknologi terbaru yang dimana login tanpa password, yang hanya login menggunakan biometrik atau PIN perangkat. Lalu dia berbasis kriptografi kunci publik. Lalu ada deteksi aktivitas mencurigakan, yang dimana jika login dari lokasi tidak biasa, maka dia biasanya meminta verifikasi tambahan. Dan juga ketika ada login dari lokasi tidak biasa, biasanya dia akan mengirimkan peringatan keamanan lewat email. Jadi akan dikirimkan email peringatan login gitu. Lalu enkripsi dan proteksi phishing, yang dimana HTTPS encryption, lalu ada deteksi email phishing otomatis. Nah, itu semua merupakan keamanan login yang digunakan pada Gmail ataupun Google akun. Lalu berikut ada keamanan login pada Facebook. Nah, ada pun sistem keamanan yang digunakan, yang pertama ada password dan 2FA, yang dimana dia akan meminta password dan akan mengirimkan OTP via SMS ataupun aplikasi autentikator. Lalu ada login alert, yang dimana jika ada login dari perangkat terbaru, dia akan memunculkan notifikasi.
dan dia juga bisa menampilkan riwayat perangkat yang terhubung ke dalam akun tersebut. Lalu ada check up keamanan yang mana ada fitur yang namanya security check up. Lalu dia bisa melihat review perangkat dan aktivitas login yang dilakukan pada sebuah perangkat yang terhubung pada akun tersebut. Lalu ada verifikasi identitas. Nah, jika akun dicurigai akan dimintai unggah identitas seperti foto ataupun hal lainnya. Lalu ada sistem keamanan yang akan digunakan pada WhatsApp. Nah, yang pertama ada OTP via SMS, yang dimana login berbasis nomor HP lalu akan dimintai kode verifikasi 6 digit yang akan dikirimkan lewat SMS. Lalu ada two step verification yang dimana itu akan memasukkan PIN 6 digit tambahan yang dimana digunakan untuk mencegah pembajakan nomor. Lalu ada end to end encryption yang dimana pesannya itu terenkripsi, yang dimana bahkan WhatsApp sendiri tidak bisa membaca isi pesan yang kalian kalian buat pesannya. Lalu ada linked device protection yang dimana bisa melihat dan logout perangkat yang tertaut dari sebuah WhatsApp. Lalu ada keamanan lagi pada Telegram yang dimana sistem keamanan yang digunakan itu yang pertama ada OTP via Telegram atau SMS. Jadi kodenya dikirimkan ke perangkat aktif, jika tidak tersedia akan dikirim ke SMS. Lalu ada two step verification password yang dimana dia akan minta password tambahan selain OTP, mirip-mirip MFA lah ya. Lalu ada active session yang dimana bisa melihat semua perangkat yang login, lalu bisa terminate session. Lalu ada cloud based login yang dimana semua data itu tersimpan di cloud kecuali secret chat. Lalu ada keamanan login konten Shopee yang dimana Shopee sendiri menggunakan pertama OTP SMS atau email, yang dimana ketika dia minta verifikasi login atau transaksi dia akan mengirimkan OTP SMS atau email. Lalu ada PIN Shopee Pay yang dimana itu proteksi pembayaran ketika wallet gitu kalian melakukan pembayaran akan diminta PIN. Lalu ada biometrik yang dimana kalian bisa login cepat via fingerprint atau Face ID, jadi kalian nggak perlu masukin password gitu kan, tinggal sidik jari ataupun scan muka bisa langsung login. Lalu ada notifikasi keamanan. Nah, notifikasi keamanan ini untuk digunakan ketika ada login yang tidak biasa di akun. Berikutnya itu dampak positif dari teknologi keamanan. Nah, yang pertama ada melindungi data dan privasi pengguna. Nah, jadi ketika kalian menggunakan teknologi keamanan, data kalian dan privasi kalian akan terlindungi dan mencegah akses tidak sah ke akun. Nah, jadi kalau kalian menggunakan teknologi keamanan, akses kalian ketika ada yang login itu bisa dicegah. Lalu mengurangi risiko bocoran data, meningkatkan kepercayaan pengguna, lalu mengurangi kerugian finansial, lalu mendukung layanan digital yang aman. Lalu, adapun tantangan keamanan dari sistem login ini yang pertama, sistem serangan cyber semakin canggih. Nah, jadi tidak hanya keamanan sistem doang yang berevolusi, tapi serangan cyber juga semakin berevolusi. Lalu ancaman phishing dan social engineering seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada phishing, lalu social engineering yang ngaku-ngaku gitu, lalu ada password lemah dan perilaku pengguna. Jadi kalau kalian sistem keamanan menerapkan keamanan sistem login, kalau bisa passwordnya harus yang kuat dan asal-asal klik link gitu. Lalu kesimpulan keamanan dan kenyamanan, terus ketergantungan jaringan dan perangkat, lalu kesulitan penggunaan akun. Berikutnya ada tips keamanan login untuk pengguna. Jadi kalau kalian mau akunnya aman gitu kan untuk login, jadi gunakan password yang kuat dan unik, lalu aktifkan 2FA atau MFA biar ketika walaupun password kalian bocor kalian masih bisa ada keamanan cadangan seperti biometrik ataupun OTP kan. Lalu kalian harus waspada terhadap phishing, lalu amankan perangkat pribadi, terus gunakan password manager, lalu pantau aktivitas akun secara berkala. Jadi kalian harus lihat akun kalian terhubung ke perangkat mana aja, terus agar kalian bisa tahu ini aman di akunnya gitu. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.